baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu menaikkan pujian dan penyembahan kami buat Tuhan. Kami rindu memberikan segala yang terbaik pagi hari ini hanya buat nama Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar senantiasa ada kuasa-Nya Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat ucapan syukur yang baik
Kami tidak bisa mengandalkan siapapun dalam hidup kami. Tapi ada satu sosok yang akan selalu kami banggakan dan andalkan dalam hidup kami, yaitu Yesus, Allah yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Dan setiap hari dalam hidup kami, Tuhan, kami akan selalu mencari perkenanannya, Tuhan. Kami akan mencari wajahnya, Tuhan, yang menjadi penolong dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu dengan lembut dan
kami percaya Engkau akan mengangkat kami tepat pada harusmu atas hidup kami Tuhan. Bahwa hati kami terus senantiasa tertuju kepada Tuhan, bukan kepada sekeliling kami, bukan kepada apa yang di depan mata kami, tapi kepada Tuhan, pembela hidup kami. Terimalah setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Saatnya kami mau duduk tenang mendengar firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang berdaulat, firman-Mu yang berkuasa. Engkau yang menjamah setiap hati, sehingga ketika firman ini ditabur, setiap hati boleh menjadi tanah yang subur. Dan hamba percaya firman Tuhan berkata, setiap firman yang dilepaskan tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan, sampai firman itu bertumbuh berbuah, menghasilkan buah yang lebat atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita kita ada di rumah Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Coba tangkap kanan kirinya dulu, katakan senang bertemu denganmu hari ini di rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya di sini tidak ada musuhan ya. Jadi ketika ketemu itu rasanya kayak beban. Waduh, ketemu dia lagi hari Minggu, ya kan? Kapan hari Minggu? Nanti ketemu dia lagi, ketemu mukanya lagi, ketemu senyumnya lagi, ketemu matanya lagi. Saya percaya tidak ada musuhan di tempat ini, ya kan? Jadi kita bersuka cita ketika kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang prioritas Bapak Ibu. Saya kasih tema prioritas yang baru mendatangkan berkat yang baru. Mari sama-sama kita buka kitab Hagai. Kitab Hagai pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai 8. Yuk, kita baca ayat ini bersama-sama. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar dirinya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawa kayu dan nama itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di sisi firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan lebih dalam lagi membahas kesatuan pada Pentekost ini, saya mau ajak gereja Tuhan untuk Bible study dulu ya. Kita mau tahu nih, kenapa firman ini sampai datang kepada bangsa Israel? Nabi Hagai ini adalah nabi tua, usianya kira-kira 70 tahun ke atas, bahkan mungkin lebih. Kenapa saya katakan dia nabi tua? Karena Nabi Hagai ini adalah salah satu orang yang ikut ditawan dan masuk ke pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Dan firman ini muncul ketika mereka sudah kembali dari pembuangan. Nah, jadi sejarahnya ketika masa kejayaan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Salomo membangun bait suci yang begitu megah. Bahkan firman Tuhan katakan kekayaan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan lain itu mengalir ke bait suci yang dibangun oleh Salomo, begitu megah. Itu adalah masa kejayaan pemerintahan Israel. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan bangsa ini, akhirnya bangsa ini dimurkai Tuhan. Tuhan serahkan mereka jatuh ke tangan Babilonia. Secara geografisnya Babilonia itu sekarang Irak. Nah, jadi 70 tahun
balik, mereka dapat pesan untuk membangun bait suci yang udah runtuh tadi. Karena kerajaan Babel itu menghancurkan bait suci yang dibangun Salomo. Semua barang-barangnya itu diangkut ke negara Babel. Tuhan bilang suruh bangsa itu pulang. Lalu mereka pulang berduyun-duyun. Mereka terima satu pesan dari Tuhan untuk membangun bait suci. Mereka semangat ketika terima pesan itu. Mereka bergairah, bahkan ada yang menangis waktu mereka melihat bait suci yang pertama yang sudah runtuh itu. Generasi-generasi tua yang awalnya melihat kemegahan bait suci itu nangis. Kenapa? Nangis melihat bait suci itu sekarang jadi runtuhan. Sedangkan anak-anak muda, generasi-generasi muda yang lahir di Babel, yang gak sempat melihat bait suci pertama, mereka berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka bisa melihat tanah airnya. Mereka semangat membangun bait suci selama 2 tahun. Dari mana kamu tahu? Ada di sejarah. Ada di sejarah kita bisa pelajari, tapi hari ini saya nggak bisa paparkan bagaimana sejarahnya, tahun berapa mereka mulai membangun. Tapi percayalah, dari data-data yang sudah dikumpulkan, awal mereka membangun itu 2 tahun mereka semangat. Mereka mendirikan dasar bait suci. Bahkan mereka mulai membangun tembok-tembok sekitar Yerusalem. Saudara bisa baca nanti di kitab Esra dan Nehemia. Ya, jadi Alkitab kita itu sejarahnya itu sebenarnya berkaitan. Jadi saudara nanti bisa baca kitab Esra dan Nehemia, itu cerita tentang proses pembangunan bait suci. Selama 2 tahun mereka semangat, antusias, tapi di tengah jalan mereka menghadapi masalah. Ada pihak oposisi yang menghalangi mereka. Sehingga ketika mereka dapat tantangan, mereka dapat masalah, akhirnya mereka diam, mereka melempem, mereka nggak lakukan lagi pembangunan bait suci. Lalu mereka mulai sibuk mendirikan rumah mereka masing-masing, mereka pergi ke kebun mereka masing-masing. Dan tahukah Bapak Ibu, dari waktu mereka berhenti setelah 2 tahun membangun sampai ayat ini ditulis, jangka waktunya itu 14 tahun. Jadi ketika mereka sudah mulai berhenti membangun 2 tahun sampai Hagai dikasih wahyu sama Tuhan, itu jaraknya ada 14 tahun. Tuhan kasih wahyu sama Nabi Hagai yang tua itu. Tuhan sentil bangsa Israel. Tuhan bilang pakai bahasa mereka yang ada di hati mereka. Makanya tadi ayat 1 Tuhan katakan, bangsa ini berkata dalam hati. Tuhan pakai bahasa mereka. Belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait suci. Kata belum tiba waktunya untuk membangun kembali. Mereka pernah membangun tapi berhenti. Dan mereka berkata belum waktunya lagi untuk membangun. Lalu Tuhan sentil mereka. Oh, jadi kamu bilang membangun bait suci itu belum waktunya, tapi membangun rumahmu sudah waktunya. Oh, Tuhan sindir. Jadi menurutmu membangun bait suci itu nggak penting, tapi membangun kehidupanmu itu penting. Terus Tuhan bilang gini, perhatikan keadaanmu selama 14 tahun. Itu yang tadi kita baca. Engkau makan tapi nggak sampai kenyang. Engkau minum tapi nggak sampai puas. Engkau bekerja, upah yang kau terima itu seperti ditaruh di pundi-pundi yang kosong. Tuhan sindir mereka. Oh, kamu bilang rumah Tuhan itu belum penting. Kamu bilang rumah Tuhan itu nggak prioritas. Justru rumahmu prioritas. Perhatikan keadaan. Selama 14 tahun engkau membangun rumahmu, tapi perhatikan, saudara, ternyata rumah Tuhan dan kehidupan pribadi kita itu punya korelasi atau hubungan. Jadi kalau selama ini kita berpikir pekerjaan Tuhan itu gak ada hubungannya sama kehidupan ekonomiku, pekerjaan Tuhan itu gak ada hubungannya sama karirku, ternyata ada. Tuhan ngomong, perhatikan keadaanmu. Engkau membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Sekarang lihat keadaan 14 tahun ini. Engkau seperti melakukan hal yang sia-sia. Engkau kerja keras tapi hasilnya gak seimbang. Berapa banyak di antara kita yang mungkin selama ini gak berpikir, gak sadar bahwa rumah Tuhan, gereja. Kalau kita bicara rumah Tuhan itu kita pribadi itu yang pertama. Yang kedua, rumah Tuhan itu adalah gereja. Katakan gereja.
kebun, bumi menahan hasil. Bukan saudara yang kurang pintar cari duit, bukan saudara yang kurang getol cari duit, bukan saudara yang kurang pintar dalam koneksi, bukan saudara yang kurang pengalaman. Tapi kadang-kadang itu terjadi, kita alami. Mungkin kita sedang mengabaikan rumah Tuhan, mungkin kita sedang mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita berpikir pekerjaan Tuhan itu gak ada hubungannya sama kita. Tapi firman Tuhan jelas katakan itu relate, itu berhubungan. Saudara, kita lanjut. Seringkali kehidupan kita itu kedistrak atau berhenti karena keadaan-keadaan sementara yang terjadi di sekeliling kita. Mereka bangsa Israel tadi awalnya membangun dengan semangat, tapi mereka berhenti karena datang Tuhan. Saudara, saya mau bilang pesan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, mungkin ada di antara kita yang dulu kita sibuk memperhatikan rumah Tuhan, kita getol melayani Tuhan, kita kasih hati kita untuk rumah Tuhan, kita aktif melayani Tuhan. Tapi ada satu dan dua hal kita berhenti, sama kayak bangsa Israel. Karena mereka mengalami tantangan dari pihak oposisi, mereka berhenti. Saya nggak tahu apa yang membuatmu berhenti dari pelayanan. Mungkin karena sakit hati, karena hubungan dengan manusia, karena sakit penyakit, karena masalah, karena engkau sedang gak mood atau apapun. Tapi kok berhenti, kok gak melakukan apa lagi untuk rumah Tuhan, kok gak berbuat apapun. Engkau puas hanya menjadi jemaat yang datang setiap hari Minggu, engkau puas hanya memanas-manaskan bangun gereja dengan baik. Saya sebagai hamba Tuhan cuma bilang, gereja ini punya relate hubungan dengan kehidupan. Katakan amin. Saya cuma mau bilang, selama engkau punya hati seperti bangsa Israel yang gak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan, engkau sibuk cari uang untuk kuliah anakmu, engkau sibuk cari uang untuk makanmu, dan engkau mungkin berkata, enak dong kamu firman begitu, kamu cukup, enak kamu ngomong begitu. Saya gak sempat saksikan kehidupan saya di sini, bagaimana saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang serba kekurangan. Saya gak sempat. Tapi saya cuma mau bilang, ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka kehidupan kita juga akan Tuhan perhatikan. Berapa banyak yang hari ini engkau berhenti dari melayani, apapun gak kau kerjakan lagi, engkau hanya jadi jemaat, dan mau bilang aku cukup doa di rumah. No, saudara, rumah Tuhan itu punya hubungan dengan diri. Ada dua lembaga yang didirikan Tuhan langsung di dunia ini. Yang pertama pernikahan, Tuhan sendiri intervensi untuk mendirikan rumah tangga kita. Yang kedua gereja. Sebabnya Tuhan firman kepada Petrus, di atas batu karang ini Tuhan mendirikan jemaat. Saudara, gereja adalah lembaga yang Tuhan dirikan. Ketika kita nggak perhatikan gereja, ketika kita nggak dukung gereja, ketika kita uring-uringan dengan pekerjaan Tuhan, maka kita akan mengalami ini: langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Atau mungkin hari ini kita memang sedang mengerjakan pelayanan kita, tapi hati kita nggak inline lagi sama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan inline? Hati kita nggak segaris lagi sama Tuhan. Kita memang datang ke gereja, kita melayani, tapi hati kita jauh. Seperti yang firman Tuhan katakan sama kita, sama bangsa gereja di Efesus, kasihmu itu udah hilang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memperhatikan rumah Tuhan. Saudara, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Dua kali Tuhan bilang di ayat 5 dan di ayat 7, perhatikan keadaan. Tuhan bilang, perhatikan, lihat kondisimu. Udah 14 tahun berlalu loh, kamu masih seperti itu aja. Kamu gak ngalamin terobosan. Bahkan apa yang kau kerjakan itu gak ada hasil, karena kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Saudara, ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Bagaimana kita bisa membangun prioritas yang benar di hadapan Tuhan? Yang pertama, jangan selalu korbankan. Tolong ditampilkan 3 poinnya. Saya gak banyak buat slide. 3 ini aja pesan firman Tuhan yang saudara bawa pulang, dan saudara imani. Biarkan Tuhan menuntun kehidupan saudara. Jangan selalu korbankan hal yang penting hanya karena hal yang mendesak. Hal yang penting ini berhubungan dengan kehidupan kita di jangka panjang. Hal yang penting ini berhubungan dengan pertumbuhan kerohanian kita. Hal yang penting ini berhubungan dengan pertumbuhan karakter kita. Hal yang penting ini bertumbuh
kita sudah salah memprioritaskan hidup. Saudara, yang penting adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pertumbuhan iman, segala sesuatu yang berhubungan dengan pertumbuhan karakter. Berapa banyak kita yang sering mengorbankan jam-jam doa kita hanya karena hal-hal yang mendesak, deadline, pekerjaan, kesibukan. Berapa banyak kita yang mengorbankan jam-jam ibadah kita karena hal-hal yang mendesak. Pesan Tuhan yang pertama, jangan selalu korbankan hal yang penting hanya karena hal yang mendesak. Yang kedua, dari kitab Hagai kita belajar bangun kehidupan rohani bukan hanya karir pribadi. Bangun kehidupan rohani bukan hanya karir pribadi, Bapak Saudara yang dikasihi. Saya nggak tahu gimana kehidupan Mesbah doa kita hari-hari ini. Anak hidup, kaum bapak, kaum ibu, saya nggak tahu. Kalau hari ini Mesbah doa kita tinggal keruntuhan, bahkan mungkin hari ini hubungan doa kita sama Tuhan hanya tinggal selamat pagi aja, gak ada lagi keintiman, gak ada lagi fellowship. Tuhan ingatkan pada hari ini, bangun kehidupan rohani bukan hanya karir pribadi. Kalau kita terus mengeraskan hati, Tuhan tuh gak bisa menentang firman-Nya. Tuhan gak bilang, karena engkau sibuk dengan urusanmu masing-masing, aku akan menghapuskannya. Loh, bukan iblis. Jadi gak usah tengking-tengking setan, segala kegagalan, gak usah, boleh aja. Tapi introspeksi dulu diri. Karena Tuhan sendiri yang bilang, aku akan menghapuskannya. Bangun kehidupan rohani bukan hanya karir pribadi. Dan yang ketiga, bangun rumah Tuhan bukan hanya rumah pribadi. Tadi saya katakan rumah Tuhan itu gereja. Jadi saudara gak bisa lepas dari gereja. Gereja tempat saudara hari ini dimuridkan, gereja tempat saudara hari ini bernaung, itulah rumah Tuhan yang ada di hadapanmu. Itulah yang harus kau bangun. Ketika engkau memprioritaskan rumah Tuhan, berarti kau sedang membangun visi gereja. Jadi kalau kau berpikir bodoh amat, biar aja. Kalau di situ doa pengerjaan, gak usah dia datang, bodoh amat. Aku juga gak usah datang sibuk. Dibuat FA, bodoh amat. Ngapain FA? Datang hari Minggu aja. Manas-manasin bangku gereja. Saudara, gak bisa dipisahkan kehidupan pribadimu dengan gereja. Itu hukumnya Tuhan. Bangun visi gereja. Apa visi gereja hari ini? Double Green Harvest, penuaian. Dari mana terjadi penuaian? Ketika setiap jemaat itu merasa bahwa visi ini juga miliknya. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak hadir, mungkin engkau sebagai jemaat juga memperhatikan, engkau sebagai saudara seiman juga merangkul, engkau bekerja. Jadi kalau hatimu nggak lagi diberikan untuk gereja, meskipun kau datang tapi hatimu nggak di situ, idemu nggak mau diberikan sama gereja, tahunya cuma mengkritik dari belakang, tahunya cuma menghujat dari belakang. Dengan baik, Tuhan katakan, aku akan menghapuskannya. Saudara, bangun prioritas yang benar. Saudara, jangan pernah berpikir kalau Tuhan ingin mengambil sesuatu dari kita. Ketika kita terlibat dalam pelayanan, ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bukan sedang mengambil sesuatu dari kita. Saudara, perhatikan, ngapain sih Tuhan seluruh bangsa Israel sibuk-sibuk bangun bait suci? Emang Tuhan gak punya rumah? Emang Tuhan gak punya tempat? Emang Tuhan gelandangan? Kenapa firman Tuhan ini begitu penting? Kenapa Tuhan sampai sentil mereka? Kenapa Tuhan sampai sentil mereka? Emang Tuhan tuh gak punya rumah? Saudara harus lihat. Ternyata ketika Tuhan suruh mereka membangun bait suci, Tuhan bukan karena kekurangan tempat. Saudara, mari buka Hagai pasal 2 ayat 15 sampai 19. Hagai pasal 2 ayat 15 sampai 19. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditanam orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ayat 16.
Lanjut. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mari sama-sama baca. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Jadi ketika Tuhan kasih perintah ini sama bangsa Israel melalui hamba, Tuhan itu bukan kekurangan tempat, tapi Tuhan mau supaya bangsa itu diberkati. Saudara, ketika saudara dengar firman ini, ketika ada dorongan ajakan untuk saudara memperhatikan rumah Tuhan, bukan karena Tuhan kekurangan orang, bukan karena Tuhan kekurangan tenaga, tapi itu semua supaya hidupmu diberkati. Karena Tuhan mau memberkati. Semua yang ada sama kita ini dari Tuhan datangnya. Jadi jangan kita berpikir talenta kita, kekuatan kita, karir kita itu dari kita. Semuanya dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau kita terlibat dalam rumah Tuhan, bukan karena Tuhan itu kekurangan apapun, tapi karena Tuhan mau memberkati hidup kita. Khususnya para pemimpin keluarga. Kalau hari ini kau hanya berpikir bahwa keluargamu segalanya, semuanya demi keluarga, bekerja untuk keluarga, tapi kau nggak membangun kehidupan rohanimu, engkau lupa membangun bayi Tuhan. Tuhan gak akan pernah memberkati segala sesuatu yang menjadi berhala dalam hidup. Ketika kita menjadikan keluarga kita segalanya lalu kita mengabaikan rumah Tuhan, kita sedang menjadikan keluarga kita berhala. Dan di tempat berhala itu tidak akan pernah ada perkenanan Tuhan. Jangan sampai muncul Yunus-Yunus. Karena ketidaktaatan Yunus satu kapal digoncang. Karena ketidaktaatan Yunus orang-orang yang gak tahu apapun di kapal itu ikut merasakan goncangan. Jangan sampai karena ketidaktaatan satu pemimpin keluarga, satu keluarga mengalami goncangan. Atau kalau hari ini kau single parents, suamimu udah gak ada. Kalau hari ini engkau yang ditunjuk Tuhan jadi pemimpin atas keluarga, jangan cuma puas hanya untuk berjuang demi keluarga. Nggak salah berjuang demi keluarga, tapi ketika mau mengabaikan rumah Tuhan, ketika mau mengabaikan bayi Tuhan, ketika mau mengabaikan kehidupan rohani, Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Saudara, rumah Tuhan, tempat Tuhan menyatakan kemuliaan. Kenapa bayi suci ini begitu penting bagi bangsa Israel? Terlebih bagi mereka waktu itu. Mereka hidup di zaman perjanjian lama. Waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi, bayi suci ini memang satu-satunya tempat bagi bangsa Israel untuk mereka bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Waktu itu belum ada Roh Kudus seperti sekarang. Kita bisa berdoa di rumah, lalu kita ketemu hadirat Tuhan. Waktu itu, worship sistemnya, pusat sistem worshipnya itu ada di bayi suci. Makanya bayi suci itu begitu penting. Meskipun mereka hanya bisa samar-samar saja. Kenapa saya katakan samar-samar? Ya karena hanya imam besar yang boleh setahun sekali masuk ke ruang suci dan ruang maha suci. Tetapi bangsa Israel itu bisa melayani Tuhan di bayi suci itu. Kenapa? Mereka bisa bawa lembungnya, mereka bisa bawa burung terkukur, mereka bisa aktif ikut melayani Tuhan di bayi suci. Makanya Tuhan peringatkan mereka, itu worship systemmu, itu pusat sentral penyembahanmu. Kalau kau gak segera bangun, lambat laun, cepat atau lambat, engkau akan kembali diserbu oleh musuh. Kalau kau gak mendekat sama hadiratku, kata Tuhan, cepat atau lambat, kerajaanmu, bangsamu akan diporak-porandakan lagi. Saudara jangan pernah bilang begini, doa itu nanti aja. Memang betul, ketika kau gak berdoa satu kali, dua kali, kau gak langsung jatuh, betul. Tapi percayalah, orang yang jatuh tiba-tiba, kalau diselidiki, pastilah dia orang yang sudah berlama-lama tidak berdoa dan punya hubungan dengan Tuhan.
Bagaimana dengan sikap hati kita hari ini? Tapi saya mau katakan, orang yang nggak mau pelayanan itu bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia nggak mau. Orang yang nggak mau melayani Tuhan itu bukan karena dia nggak bisa, tapi karena prioritas hidupnya yang salah. Jadi bait suci begitu penting, makanya Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk segera membangun. Tuhan kasih solusi sama mereka. Tuhan katakan, bangunlah dan naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah. Tuhan kasih solusi. Solusinya udah melangkah, mulai bangun bait suci, bangun kehidupan rohani, bangun mesbah doa yang sudah jadi runtuhan, bangun pekerjaan Tuhan. Sampai kalau saudara baca, saya nggak sempat jabarkan ayat-ayat ini. Ini kitab Hagai ini sebenarnya kitab Nabi kecil, pasalnya hanya satu. Saudara kalau nanti saudara baca pasal berikutnya, ada firman yang ngomong begini, satu kali lagi aku akan menggoncang, bukan hanya langit dan bumi saja, semua akan menggoncangkan, tetapi kekayaan bangsa-bangsa akan memenuhi bait suci. Saudara perhatikan, perhatikan ini besar bagi saudara. Ketika firman ini dikasih tahu, aku akan menggoncangkan satu kali lagi, itu berarti akan ada goncangan. Bukan hanya langit bumi, semua kekuatan di dunia akan digoncangkan. Tapi anehnya di tengah goncangan itu, justru Tuhan membuat kekayaan bangsa-bangsa mengalir kemana? Ke bait suci. Jadi bait suci, baik saudara pribadi maupun gereja, pekerjaan Tuhan adalah tempat perlindungan saat goncangan datang. Amin. Jadi jangan pernah berpikir gak ada hubungannya hidupku sama rumah Tuhan sama gereja. Gereja adalah tempat di mana ada perlindungan ketika goncangan datang. Kenapa? Karena di gereja mau dikasih makan firman Tuhan. Aku bisa kok baca firman di rumah, betul. Tetapi urapan korporat itu berbeda dengan urapan pribadi. Apa yang dimaksud dengan urapan korporat? Urapan korporat ketika kita berkumpul seperti ini. Tuhan katakan di mana ada 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Makanya kalau kita baca di pentahbisan bait suci, nanti baca saya nggak sempat. Ketika bait suci itu ditahbiskan, firman Tuhan katakan, kemuliaan Tuhan melingkupi bait suci. Saudara, ketika rumah Tuhan kita bangun, ketika visi gereja kita dukung, ketika kita memberi hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kita sedang menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita kasih hati sama pekerjaan Tuhan, jadi gak usah pusing, gimana ya caranya menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam hidupku? Gimana ya caranya menghadirkan perkenan Tuhan? Bangun bait suci, bangun gereja Tuhan, bangun pekerjaan Tuhan. Nanti baca di rumah, ketika bait suci itu ditahbiskan, kemuliaan Tuhan melingkupi tempat itu, Tuhan berkenan dan Tuhan kasih berkat. Saya nggak akan perpanjang khotbah.